lu ngerasa ada yang beda nggak sih Tok di tempat ini gitu sama episode sebelumnya gitu? Agak lebih warm, terus gak sepanas kemarin sih, tapi ini panasnya beda kalau kata gua. Panas-panasan pengap gitu sih. Tapi dengan pengap ini nggak memungkinkan kita untuk nggak podcast kan, Tra? Iya. Kita pakai apa yang ada dulu kan? Iya, pelayanan di seadanya. podcast berikutnya kita bakal lebih adem sih lagi. kita ini. Nah, sekarang kita kedatangan tamu ya. Namanya Kak Angel. Salam kenal semua. Gimana? Iya. Kita kenalan dulu dong. Oke, boleh. Kita perkenalan dulu sama narasumber. Boleh silakan narasumber perkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku panjangnya Angelika Fyodora Sibuan. Aku biasa dipanggil Angel dan aku baru aja menyelesaikan praktik jemaat pertama aku dalam proses pendidikan persiapan kependetaan yang pertama. Dan sekarang aku menjalani bantuan pelayanan diperpanjang setelah aku selesai PJ1 dan akan selesai nanti tanggal 5 April pas Paskah. Ini kan ngomongin kan calon pendeta nih. Kenapa mau jadi calon pendeta? Kalau boleh tahu apa ada kuliahnya itu di mana Kak? Kuliah jadi calon pendeta. Aku itu alumna dari STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Jakarta. Letaknya ada di Proklamasi. Oh, Jakarta Pusat tuh ya? Yes, tuh. Oh, berarti sama bintang tamu sebelumnya, guys. Kita Tuh. udah di STFT. Dia itu juga teman angkatanku, bintang tamu kalian sebelumnya. Berarti sangkatan sama Kak Angel. Sangkatan. Prodinya sama? Sama, karena kita sekolah tinggi, kita bukan universitas yang punya banyak fakultas, banyak jurusan, kita cuma satu aja. Kalau untuk background sekolah sebelum sekolah tinggi itu di mana Kak? Kayak SD, SMP, SMA-nya. Udah SMP. Kalau aku SD itu SD-nya Katolik, SMP-nya itu aku penabur, nah SMA-nya itu baru negeri. SMP-nya negeri. Iya. Kan SMP-nya kan penabur tuh Kak. Dan SMA-nya negeri. Ada apa perbandingannya Kak? Kayak shock culture nggak? Pas dari SMP ke Shock SMA. culture pastinya. Istilahnya dari sekolah yang apa tuh agama Kristen Katolik tiba-tiba ke umum negeri gitu. Ada, pasti ada. Kerasa banget keperbedaannya karena kita tahu ya kalau di Indonesia itu kan mayoritas agama Muslim. Sedangkan aku pun Kristen gitu ya. Baru aku pertama kali merasakan yang namanya kelas dipisah pas pelajaran agama itu ya pertama kali di negeri gitu. Karena entah itu kultur ataupun banyak banget budaya-budaya, nggak cuman karena masalah agama doang, tapi banyak banget kultur-kultur yang pas di sekolah-sekolah kayak di Katolik sama yang penabur itu beda banget ternyata kalau di negeri. Tapi kalau dari lu sendiri lu lebih senang di sekolah Katolik atau Protestan apa yang di umum? Karena kan kalau di Katolik tuh setahu gue ya, gue kan alumni SMP Katolik tuh. Belajarnya ngikut agama Katolik walaupun sama sih kurikulumnya gitu. Kalau gue bilang semua punya plus minusnya. Jadi di sekolah-sekolah Katolik sama penabur, gue pribadi merasa ya agamanya lebih kenceng. Tapi ketika gue di negeri, gue malah lebih belajar tentang keberagaman yang ada di depan gue. Karena misalnya dari yang awalnya cuma yang seagama aja, tiba-tiba gue diperhadapkan untuk interaksi sama yang beda agama. Dan menurut gue itu pengalaman yang memperkaya kehidupan gue gitu. Kayak wah ternyata ada juga ya maksudnya budaya-budaya lain yang gak gue kenal karena sekolah gue yang khusus kepada satu agama tertentu. Dan pasti kalau misalnya di satu sekolah isinya agama tertentu pasti ada budaya-budaya yang berkaitan dan juga ke-influence sama agama yang kita pelajari. Kira-kira gitu. Gue lihat gitu karena gue ngalamin sih dari kan SD gue Katolik, SMP gue Katolik, SMA baru tuh negeri tuh gue kayak baru berasa pembelajaran agama tuh beda banget gitu kayak nggak diajarin banget lah, tapi kita harus belajar mandiri ya karena yang tadi yang bener Angel bilang karena keberagamannya gitu. Tapi lebih masuk di ini ya, maksudnya baru kepikiran mau teologi itu pas di SMA berarti ya? Sebenarnya kalau teologi itu aku udah pengen dari SD. Jadi aku ngerasa waktu itu aku ingat banget di gerejaku, gereja asal GKI Kayu Putih, itu ada yang namanya Sekolah Bina Iman.
Nah, di situ isinya adalah kelas, pokoknya kelas tempat kita bertumbuh imannya, sama-sama belajar, dan itu kelasku dari aku kecil lah, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai aku SMA. Nah, pas aku kelas 6 SD ada satu materi tentang beribadah kepada Tuhan gitu. Dan ayatnya itu Roma 12 ayat 1, di mana kita mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Iya. Dan di situ aku merasa apa jangan-jangan panggilanku pendeta gitu. Karena ketika ada kakak yang ngajar gitu bilang ke aku langsung hal pertama yang aku pikirkan ketika ditanya apa persembahan yang mau kamu kasih ya seluruh hidupku, tubuhku gitu kasarnya ya. Jadi di situ aku ngerasa aku emang ada panggilan untuk jadi pendeta. Cuman di dalam perjalanannya tuh mulai goyah karena aku ngerasa wah ternyata tuh dunia tuh nggak cuman sebatas, apalagi pas SD kita biasanya disuguhin sama cita-cita kayak ya kalau nggak dokter, polisi, ya pilot, pramugari. Nah ternyata banyak banget jurusan yang bahkan aku juga nggak tahu itu ada gitu. Dan itu aku baru tahu pas SMA. Akhirnya SMA tuh mulai goyah-goyah. Apa aku ikuti universitas negeri aja? Dan aku juga makin menyadari interestku di berbagai hal, misalnya musik atau waktu itu mata pelajaran lain kayak misalnya kimia gitu. Aku lumayan suka. Dan aku ngerasa apa jangan-jangan aku mendalami itu aja. Cuman semakin dekat dengan waktu pendaftaran kampus waktu itu, aku makin sadar kayak memang jalanku menjawab panggilanku menjadi pendeta. Kira-kira gitu. Berarti ayat berapa tadi, Roma berapa? Roma 12 ayat 1. Itu paten tuh dari kecil sampai mau jadi pendaftar itu paten tuh. Isinya apa ayatnya? Isinya mempersembahkan tubuh. Pokoknya kita diundang untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kita kepada Tuhan, seluruh tubuh gitu. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Kira-kira itu. Kalau misalnya di sekolah yang memang isinya agama tertentu, pasti faktor yang ditekankan juga adalah agama. Misalnya pas aku di penabur, itu sering banget yang namanya saat teduh harian. Itu sebelum kita mulai kelas ada yang namanya saat teduh. Lalu ada juga ibadah setiap bulan atau setiap minggu gitu ya. Nah, di situ pun aku jadi makin sadar ketika aku di negeri, aku tuh melihat perbedaan yang lumayan karena kalau di negeri tuh teman-teman muslim kita yang lebih sering beribadah gitu dibandingkan kita, sedangkan kita kan memang cuma per minggu aja tiap hari Jumat, kayak ketika mereka sholat Jumat baru kita ibadah. Iya. Nah, tapi kalau dibilang nggak mempertajam, itu sih sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Entah kalau kita mau menggunakan situasi-situasi yang menurut kita susah, itu bisa mempertajam diri kita, ya mengapa tidak gitu. Sebenarnya kalau istilah mempertajam tadi ya, aku nggak bilang sih nggak mempertajam. Tapi segala situasi bisa membuat kita mempertajam iman kita, kepercayaan kita, pemahaman kita gitu. Karena situasi-situasi yang berbeda, bahkan apalagi pas di negeri, di mana kondisinya kayak, hah, kok bisa begini, kok bisa begitu, gitu ya. Iya, benar-benar kagok lah. Aku juga sempat masa-masa kagok gitu. Aku ngerasa, oh, malah dari sini aku jadi makin terdorong gitu, makin terpanggil untuk, ayo di tengah keperbedaan ini masih bisa nggak kamu mendalami firman Tuhan, fokus kepada apa yang diajarkan firman Tuhan, kira-kira gitu. Berarti iman kita tuh didewasakan di mana kita beradaptasi atau tinggal gitu ya? Iya, jadi kayak secara nggak langsung mau bilang keputusan yang kita ambil itu juga memperlihatkan iman kita. Jadi misalnya kita diperhadapkan misalnya di situasi di mana kita harus memilih. Pilihannya ada yang menguntungkan kita secara duniawi, ada yang sesuai sama kehendak Tuhan tapi bisa merugikan kita. Nah, kalau kita mau memperteguh iman kita, pilihan apa yang bakal kita pilih? Nah, di situ kelihatan juga stance kita, posisi kita terhadap Tuhan gitu, apakah kita benar-benar percaya atau cuma sekedar bilang percaya, apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan atau kita masih ada ragu-ragunya. Kayak kira-kira gitu. Tapi berbanding kebalik nih sama gue waktu masuk SMA di negeri tuh, gue kayak gak tau kenapa tiba-tiba kan perbedaan banget ya, dimana kerohanian Kristennya tuh nggak, ibaratnya kayak tadi tuh diceritain, kalau lagi pelajaran agama muslim di kelas kita kan keluar, entah ke kelas yang agama atau
aula atau sama gurunya gitu kan. Di situ tuh gue pernah fase males banget. Padahal ibaratnya di SD SMP kan kayak ya ibaratnya dimanjain banget lah ilmunya, ada pelajarannya banget, nggak perlu misah, nggak perlu apa, gurunya juga sama gitu. Ketika di SMA ya jadi kita pribadi harus misah, harus apa ya, terus udah misah gurunya juga ya di sekolah gue sih agak-agak mut-mutan juga gurunya kan. Terus ya udah kita belajar mandiri dengan modul yang ada gitu kan. Nah dari situ tuh gue kayak ngerasa males, nggak apa ya, nggak mau belajar agama banget lah gitu. Cuman ya yang bikin gue belajar ya itu sih, ya kayak tadi yang lu bilang kayak yang ngomongin soal iman lah di lingkungan gitu kan, gitu gitu ya. Soalnya kalau gue selalu dari SD tuh udah negeri terus gue. Nah nih agak udah nyampur dari dulu nih gitu. Iya, kayak seru aja sih kalau di negeri karena beragam. Karena gue suka yang beragam-beragam gitu. Malah dulu gue pas kecil, gue tuh kurang suka nongkrong, masa bergaul sama yang seagama sama gue. Kenapa Sam? Oh, Kenapa? bosan. Lu benci sama orang seagama gitu? Gak benci, gak benci, cuman yang gue ada beberapa pengalaman buruk aja lah gitu. Jadi gue, dan pengalaman buruk itu juga bukan di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah gue, enggak, justru malah di lingkungan gereja. tapi ya udah aja gitu. Oh karena lu dari kecil udah dibina nyokap lu sekolah minggu terus gitu, makanya temen lu memang Kristen terus gitu. Iya gitu kali ya. Makanya lu bosan. Gue lebih seneng bergaul sama yang beda agama aja. Senang beragam. Soalnya kayak gue denger nggak tahu sih, ini cuma sepengetahuan gue aja pas di zaman gue di sekolah-sekolah yang khusus agama Kristen gitu, banyak tukang bulinya. Iya. Dulu strata. mungkin ya gitu ya, strata ya. Makanya dari situ gue mikirnya berarti mending gue di negeri nih, di negeri lebih asik lah gitu. Walaupun gue beda, gue tetap dihargain gitu. Kalau di negeri yang gue rasain, walaupun ada beberapa yang sini masuk Islam, lo masuk Islam gitu kata gue. Tapi lu pernah di negeri digituin? Pernah, sering gue. Ucapin. Kenapa? Ucapin pas ditawarin itu kan. Enggak lah. Tetap lah. Tapi lu kan di penabur kan? Nah, katanya kan apa tuh ada pembulian-pembulian. Itu benar nggak sih Kak? Betul. Tapi pasti ada nggak sih, masa di semua sekolah? Iya, tapi memang sebenarnya semua sekolah tuh ada pembuliannya. Ya, Pasti. itulah sisi gak idealnya sekolah. Maksudnya gue pribadi juga pernah merasakan gitu ya, sebagai orang yang pernah dibully, dan ya itulah realitanya. Bahkan di negeri pun juga ada, di Katolik pun juga ada. Pas gue sekolah juga. Nih, mau disclaimer juga, gue nggak mau menjelekkan sekolah-sekolah yang gue sebutin. Cuman ya realitanya semua ada pembuliannya. Nah akhirnya yang menjadi pertanyaan, apakah pembulian itu diatasi dengan baik oleh sekolah kan? Nah ketika gue mengalaminya, gue merasakan support memang, apalagi khususnya pas SMP tuh, dimana banyak lah faktor yang membuat gue sakit hati, karena ternyata teman-teman gue menganggap gue hal-hal yang enggak, padahal ya gue nggak apa-apain gitu. Ada kayak paham-paham prejudis tertentu, karena misalnya kalau misalnya di negeri tuh kita lebih apa ya, di negeri tuh misalnya kita bisa mengalami pertikaian gara-gara kita punya agama yang berbeda, itu kalau negeri. Nah kalau misalnya di penabur tuh bisa karena perbedaan suku itu bisa ngaruh, perbedaan kesenjangan, iya kayak kesenjangan ekonomi itu bisa ngaruh juga. Nah, cuman akhirnya yang dipertanyakan adalah gimana peran sekolah untuk menangani hal tersebut kan. Nah, gue merasa setiap sekolah punya cara penanganannya masing-masing, dan gue yang pernah menjadi korban tuh mendapatkan dukungan yang seharusnya gitu. Kayak misalnya di pas gue penabur tuh ada guru bimbingan konseling yang ketika gue merasa dijelekin sama temen gue cerita, dan akhirnya terbantu juga, merasa dapat dukungan kalau gue tuh nggak sendiri. Kira gitu. Lu penabur di mana? Aku penabur di SMPK 4 Penabur Kelapa Gading ya, nasional. Bukan yang internasional bukan? Bukan. Tapi dekat sama itu. Dekat. Oh, lu juga penabur deh. TK doang. Lu itu mau penabur? Enggak, penabur SD sampai SMA GPS. Lu TK doang di penabur? TK TKB. Kok singkat gue sampai SD ya penabur ya?
TK doang berarti. TK Kakak yang di sini gua. dong berarti. Iya, yang di sini. Yang dari sini. Oh. Pas sebelah sini. Gitu. Kak, tapi ini ngomongin yang lo kan kuliah sekolah tinggi teologi kan. Isinya apa tuh, belajar apa sih Kak di sekolah tinggi teologi? Karena dulu gue kan emang gak suka MTK nih. Nah gue kuliah itu nggak mau yang ada hubungannya dengan MTK. Nah orang tua gue nyaranin, udah kamu kuliah teologi aja. Emang iya Kak, nggak belajar MTK? Maksudnya belajar apa aja sih di sekolah tinggi teologi itu? Ya, technically sebenarnya di kuliah teologi kita nggak ada mata kuliah khusus matematika ya. Itu yang pasti. Karena teologi ini lebih mengarah kepada sosial sih, menurut gue pribadi. Ya, selain biblikanya ya, selain bahasa juga itu mengarah ke sosial. Karena itu cara kita merespon situasi-situasi yang terjadi. Misalnya kayak, gimana sih cara kita merespon krisis-krisis yang ada, entah itu dari ya berbagai macam tokoh-tokoh yang punya jabatan yang tinggi, tapi ternyata keputusan-keputusan yang kurang baik, gimana cara kita meresponnya sebagai orang Kristen. Nah, itu yang sebenarnya kita kaji. Dan ditambah lagi kalau misalnya mata kuliah yang wajib gitu ya, pasti belajarnya bahasa Ibrani, sebagaimana itu bahasa yang digunakan pas Perjanjian Lama. Lalu ada bahasa Yunani, itu bahasa yang digunakan di Perjanjian Baru. Lalu latar belakang di tiap-tiap bacaan, misalnya kayak di kitab ini tuh mau bicara apa, dan menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh jemaat bisa nanya, misalnya kayak, apakah betul yang nulis 5 kitab di awal hukum Taurat itu adalah Musa doang? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah yang nulis di kitab ini cuma ini doang? Nah itu bisa jadi dijawab gitu kan. Meskipun isinya kadang ya kita mengkaji apa yang udah para teolog-teolog yang memang udah ahli itu pernah tulis gitu. Ya meskipun ada beberapa yang belum terbukti, ada beberapa yang sudah terbukti. Ya, tapi itu semua kita pelajarin. Ada juga tentunya belajar bikin tata ibadah, belajar liturgi, segala macem. Kayak, kenapa sih di gereja tuh harus ada kain ungu pas prapaskah? Kenapa sih gereja harus pakai kain putih pas masa-masa tertentu? Kenapa harus ada kain hitam, dan lain sebagainya. Nah, terus banyak sih. Sisanya tuh mata kuliah yang misalnya kalau tadi kan biblika sebagai landasannya, dasarnya. Kita juga sempat belajar kenapa sejarah agama gitu. Bukan maksudnya sejarah agama kita, tapi lebih ke kenapa bisa ada agama di dunia ini gitu. Tentunya 6 agama di Indonesia gitu. Atau nah, universal? Itu universal. Berarti jadi semua agama. Bukan secara spesifik asal-usul tiap agama, tapi kenapa ada konsep yang namanya agama gitu. Kenapa sih? Kepercayaan. Iya, kenapa ada kepercayaan? Kenapa sih orang bisa punya kepercayaan gitu. Nah, basis-basis kayak gitu yang akhirnya juga mengundang kita untuk bertanya sebenarnya di dunia ini lagi ada apa dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang pastinya dibutuhkan tuh adalah hermeneutika atau penafsiran. Jadi kita diajarin gimana sih cara nafsir bacaan-bacaan yang kita baca gitu, apalagi buat khotbah. Nah, baru setelah hermeneutika kita belajar homiletika. Nah, itu belajar untuk khotbah. Karena penyampaian khotbah itu banyak banget tekniknya dan gak bisa kita matengin cuman kayak misalnya sekali ngomong udah lancar tuh belum tentu. Pasti butuh banyak banget jam terbang. Nah, kira-kira kalau yang wajib itu. Nah, sisanya tuh ada mata kuliah tematis yang kayak misalnya kalau kita mau mendalami teologi, khususnya dalam bidang misalnya etika, ada. Atau dalam musik, itu yang biasa aku dalami, musik gereja, ada. Lalu ada yang misalnya dalam pendidikan Kristiani, yang biasanya tuh orang-orang yang berkiprah dalam, misalnya bikin kurikulum, atau ngajar di dalam sekolah-sekolah, sekolah agama gitu kan, apalagi penabur tuh ya. Nah, biasanya tuh dari lulusan-lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau misalnya dari UKDW, Fakultas Teologinya, atau dari SAAT gitu. Terus banyak sih mata kuliahnya yang bisa didalamin melalui teologi itu sendiri. Karena ya misalnya kayak ada banyak banget teologi kemakmuran tuh berkaitan dengan uang, teologi publik itu berkaitan dengan ya exposure kita kepada menghadapi situasi yang ada di negara ini sekarang. Lalu juga ada ya etika tadi, lalu ada juga sistematika yang mempelajari tentang
sistematika teologi yang kita percayai gitu. Karena ternyata percaya kepada Tuhan, berteologi itu nggak cuma sebatas kita percaya, kita paham, tapi ternyata ada lapis-lapisnya lagi gitu. Banyak banget sebenarnya. Kak, tadi yang mempelajari apa tuh penafsiran, apa kan namanya? Hermeneutika. Hermeneutika. Itu maksudnya penafsiran apa gitu tuh. Ayat-ayatnya, jadi kayak apa tuh ayat kejadian cara bacanya gimana? Itu bukan? Lebih ke misalnya tuh kita membaca satu perikop lah. Nah, misalnya contoh lah Kejadian 1. Nah, sebagai orang Kristen, kita tuh nggak bisa asal telan itu mentah-mentah. Oh, berarti pas Tuhan menciptakan tuh berarti cuman itu ya, ada 7 hari gitu, 6 harinya Tuhan menciptakan ini, hari terakhir istirahat. Berarti pasti nanti kita bertanya, harinya tuh gimana sih cara bacanya? Itu apakah hari yang sama kayak manusia atau hari tersendiri dan lain sebagainya. Tapi akhirnya di teologi gue belajar bahwa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan bentuk kitab sejarah yang artinya kalau kita percaya sama Tuhan, kita ngikutin Alkitab, artinya kita benar-benar percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia itu 6 hari gitu ya, dimana hari ke-7 dia istirahat. Sabat. Nah, itu. Tapi selama di teologi gue malah belajar bahwa Alkitab itu adalah bentuk iman orang Israel. Yang artinya adalah yang mau ditekankan apalagi di Kejadian 1, intinya adalah yang menjadikan seluruh dunia ini adalah Tuhan. Yeah. Nah, orang dulu tuh punya pemahaman yang beda tentang bagaimana itu terjadi. Nah, apalagi semakin berkembangnya teknologi, kita juga makin paham, oh ternyata dulu tuh ada yang namanya dinosaurus, dulu ada fosil-fosil tertentu. Nah, akhirnya orang makin bertanya dong, lah terus yang ditulis di masa lalu yang 6 hari tuh benar apa enggak? Nah, kita cari sebenarnya ke intinya. Intinya adalah yang menjadikan keseluruhannya adalah Tuhan. Itu sebenarnya iman yang mau disampaikan di dalam Kejadian 1. Misalnya kayak gitu. Karena kadang ada beberapa orang yang mungkin membaca lalu menanya mentah-mentah. Padahal sebenarnya ayatnya nggak ngomong hal itu. Gitu. Misalnya kayak ketika Tuhan Yesus kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, itu kan Kaisar apa yang Kaisar minta. Nah, itu kan kita ngerasa, lah kok kita malah disuruh Tuhan Yesus buat ngasih buat ditampar, artinya kita menjadi submisif dong. Artinya kita memberi diri untuk jadi lebih rendah. Nah, padahal kalau kita lihat konteks masa lalu nggak gitu. Nah, nggak gitunya gimana? Jadi orang dulu tuh kalau ditampar itu menggunakan punggung tangan untuk mendeterminasi lo lebih rendah daripada gue. Tapi kalau kita akhirnya ngasih pipi kita yang sisi lainnya, otomatis mereka harus tampar pakai dalam dong. Kayak telapak. Nah, ketika telapak itu mau bilang bahwa kalau kita mau berantem ya ayo jadi equal. Lo itu equal gua kalau kita nampar pakai ini. Nah, kayak gitu lah. Itu. Sorry, dulu Kak. Gue mau ke toilet dulu bentar ya. Oh, boleh. Oh iya, nggak apa-apa. Sama mobil ini oksigen. Agak kebelet. Boleh nggak apa? Kita masih lanjut ya? Kebelet, sorry banget. Kita masih lanjut. Tutupnya. Bukannya buka. Buka. Nah, kira-kira gitu. Banyak banget. Ini gue baru tahu, sumpah. Ini gue baru tahu kayak begini. Karena apa tuh perumpamaannya ya kan? Berarti ibaratnya kita belajar ibaratnya kita belajar dari apa yang kita baca, tapi nggak sekedar itu aja kan. Iya. Artinya kan, lagi. jadi bacaannya apa? Konteks-konteksnya. Gue baru tahu soalnya 20 tahun gue jadi Kristen, gue baru tahu arti itu ternyata. Kalau gue baru tahu setelah ini. Kalau ngomongin soal cerita Alkitab itu ya, kayak lebih ke rundown ini. Misal nih, besok Paskah, Jumat Agung kan Yesus meninggal. Terus Paskahnya minggunya bangkit. Iya. Terus dalam waktu berapa bulan tiba-tiba Natal lahir gitu. Nah itu kan kalau yang kita tahu, yang kita jalani kehidupan kan kayak bulan segini Yesus meninggal, bulan segini Yesus bangkit, bulan segini Yesus lahir gitu kan. Tapi kalau di cerita Alkitab kan beda rundownnya gitu kan. Iya. Sesimpel itu gue baru tahu sih jadinya. Semakin kesini saya melihat agama sebelah juga ngurusin agama kita. Dan semakin salah ya. Bahkan ada yang bilang kalau kisah para rasul itu Injil. Itu saya terkejut ada yang bilang kayak gitu. Yang Padahal bukan guys. Boleh kan dijelasin? Nah, Injil itu ada 4. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Nah, kisah para rasul itu apa? Itu sejarah kenapa gereja bisa terbentuk dan seluruh perjalanannya. Nah, di dalam perjalanan-perjalanan itu ada rasul yang sangat penting yang harus kita ingat, yaitu Rasul Paulus. Nah, di dalam perjalanan tersebarnya gereja, mulai dari gereja mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul 2, lalu sampai ke gereja-gereja lainnya di berbagai tempat. Nah, di situ Paulus juga menulis surat-surat. Ya. Surat-surat kepada gereja-gereja tertentu, ya gereja yang ada di lokasi-lokasi tertentu. Nah, surat-suratnya barulah ada di kitab-kitab selanjutnya yang ada di Perjanjian Baru. Kira-kira gitu. Oh, aku baru tahu. Jadi kisah para rasul tuh lebih ke ya menjelaskan kisahnya para Iya, rasul gitu. di kisah perjalanannya. Nah, ketika Paulus misalnya kayak ketika dia di penjara gitu. Nah, ketika di penjara dia sempat nulis beberapa surat. Surat untuk ke jemaat di Efesus gitu. Nah, dia ketika dia menulis, nah suratnya itu ditampilkan di kitab selanjutnya ada di Perjanjian Baru. Kira-kira gitu. Karena kayaknya banyak juga orang Kristen yang nggak tahu ini deh. Dan ini kan pengetahuan tambahan lah ya buat orang-orang seagama kita. Terutama yang awam-awam lah. Yang belum paham cerita kitab yang jauh gitu. Karena juga orang-orang kalau baca kitab baca kisah para rasul nih. Iya. Jadi juga ya udah mungkin Kayak baca kisahnya Injil aja kayak baca Injil biasa. kan, dengan Injil gitu. Padahal mah soal ya kisah cerita para rasul gitu kan, yang apapun itu kan. Iya. Ya, jadi akhirnya tuh ketika kita misalnya udah baca kisah para rasul nih, terus kita pindah ke kitab selanjutnya, kita jadi ngerti, oh gara-gara permasalahan itu makanya Paulus nulis surat ini. Tuh. Jelas juga ya di kuliah sekolah tinggi teologi berarti ya? Iya, karena semua ada cocok logi, bukan cocok logi ya, ada hubungannya. Gitu. Makanya kita nggak bisa memperlakukan Alkitab kayak novel. Karena Ya, biasanya bacaan aja gitu kan. yes, karena dia punya fungsinya masing-masing. Kenapa ini harus dimasukkan ke dalam Alkitab, ini harus dimasukkan atau enggak gitu. Gitu. Lo kan sekolah tinggi teologi ya, kan lo kan sekolah bisnis nih, sekolah bisnis manajemen. Kuliahnya jurusannya bisnis manajemen. Di sekolah tinggi teologi itu juga diajarin bisnis nggak sih Kak? Oh ada teologi bisnis. Oh ada. Ya namanya lah istilah gaulnya lah teologi bisnis itu. Kalau untuk bahas tentang uang sendiri, tentang ya cara kita menyikapi berkat materi dalam bentuk uang, itu ada namanya teologi kemakmuran. Gitu. Gimana cara kita menyikapi harta yang kita punya, bagaimana cara kita ya merespon gitu. Ini Tuhan udah kasih berkat nih ke kita, gimana cara kita mengolahnya gitu. Nah, kalau ditanya apakah pendeta ataupun bahkan calon pendeta diajarin tentang saham, tentang uang, itu diajarin. Karena ya pada dasarnya kita pun hidup perlu uang. Bukan berarti kita mengandalkan uang, tapi kita memang perlu uang. Nah, ketika mulai dari paham itu, kita jadi makin belajar, oh cara ngolahnya begini. Karena akhirnya terlepas dari segala yang Tuhan berikan, salah satunya uang. Nah, cara kita ngolahnya itulah yang memperlihatkan apakah kita sebenarnya beriman kepada Tuhan. Karena mulai dari kebijaksanaan kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan, disitulah kelihatan, oh ternyata kita ini masih bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki gitu. Mulai dari spending kita gunakan secara cukup, kita nggak berfoya-foya gitu. Lebih gini kan sekarang aku lihat ada banyak gereja yang ada bahasa rohnya nih. Nah, di sekolah tinggi teologi itu diajarin atau enggak sih? Atau enggak kan setauku bahasa roh itu kan ada tata caranya kan, dan bukan salah baba gitu kan, menurutku. Kalau sekolah teologi ini ngajarin atau menanggapi bahasa roh itu gimana? Kalau sejauh pengetahuanku di STFT Jakarta kita tuh nggak ada yang namanya les bahasa roh, tuh nggak ada. Kita mempelajari bahasa roh sebagai bentuk karunia. Maksudnya apa? Ketika orang bisa bahasa roh, itu sama kayak ketika orang punya talenta, punya karunia yang Tuhan kasih. Ketika kita bisa bahasa roh, itu sama aja ketika kita punya talenta untuk bermusik. Karena misalnya logikanya, gak semua orang bisa bermusik. Gak semua orang bisa menulis. Ya, menulis dalam arti maksudnya entah itu bikin novel, bikin liputan, kan gak semua orang bisa bikin itu.
Gak semua orang juga bisa bikin podcast yang kayak gini. Asik. Tapi maksudnya adalah bahasa roh itu karunia yang gak semua orang bisa punya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajarin. Kalau misalnya kalian keluar gereja dari GKI gitu ya, pasti ada dengar oh bahasa roh itu ada lesnya atau apa. Nah, GKI sendiri dan di STFT juga setidaknya di GKI lah, kita mempercayai bahwa itu adalah bentuk karunia yang kita percayai ada. Bagi beberapa orang ada. Tapi apakah itu sesuatu yang harus dipelajari? Enggak. Karena itu ya tergantung apakah Tuhan memperkenankan lu untuk menerima itu atau enggak. Lebih ke itu aja. Berarti yang kalau yang di gereja-gereja lain berarti itu jatuhnya menyalahgunakan atau Penyesatan itu pakai bahasa roh itu. Mungkin aku nggak bisa bilang terang-terangan ini sesat, ini enggak. Tapi yang bisa aku bilang adalah setidaknya GKI tidak memahami itu sebagai sebuah pelajaran atau bahkan sumber keselamatan. Atau hal yang harus diajarkan. Betul. Harus diajarkan dalam arti itu ada. Ya. Tapi apakah diajarkan sebagai sebuah bahasa kayak kita belajar bahasa Yunani atau belajar bahasa Inggris yang harus kita mengerti gitu? Dimana kadang tuh ada beberapa gereja yang memahami bahwa kalian harus bisa bahasa roh biar bisa masuk surga. Nah, itu salah. Gitu. Nah, setidaknya kita paham ada orang yang memang dikasih karunia tersebut, ada. Tapi bukan berarti itu yang kita cari. Tahap buat masuk ke sekolah teologi. Tahap-tahapannya. Ujiannya, habis itu tesnya, tes apa aja gitu. Pernah. Itu biar tanya, biar langsung jawab sama aja. Mungkin kita bisa, nggak apa-apa kita sharing juga. Iya, boleh. Enggak nih, nggak pernah daftar, dia mau daftar makanya nanya. Oh. Iya, mau daftar. Ayo join. Ayo, Nah, kalau misalnya dari kampus sendiri itu paling ada tes kayak misalnya tes bahasa lah. Apakah kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, lebih ke sama harus nge-submit skor TOEFL juga, kelihatan ternyata kemampuan bahasanya di sini gitu kan. Terus kalau itu ada juga tes pengetahuan umum. Seberapa up to date-nya kita terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Baik itu secara politik atau bahkan entertainment gitu. Itu harus makin digali gitu ya. Ada juga tes ya TPA sama ya tes tentang pengetahuan Alkitab pastilah ya. Ini tes buat masuk ke kampusnya atau tes kadernya kan? Nah, itu kan beda kan? Itu baru tes kampus. Tes kader. Iya, kok tahu dong? Ini buat pengetahuan tambahan kita juga. Nah, tes kader itu adalah tes yang harus dilalui oleh anggota-anggota jemaat yang mau jadi pendeta di GKI. Oh, di GKI. Tapi kalau non GKI kader juga. Nah, kalau non GKI itu istilahnya tuh beda. Mereka udah kalau mereka tuh, nah ini bedanya nih. Kalau GKI tuh mereka tes sebelum kuliah. Kalau di gereja-gereja lain, sepengetahuanku misalnya kayak GPIB, HKBP, mereka itu baru bisa menjadi calon pendeta setelah mereka kuliah. Oh, niba ilmu dulu baru ini seleksi buat mau pendeta mana gitu. Betul. Kalau GKI kan berarti pengkaderan kuliah sebagai GKI udah gitu kan? Iya. Tapi untuk paham kader terhadap GKI ini, kenapa harus ada tes kader? Karena ya untuk melihat nih sanggup nggak ya kira-kira anaknya kalau kita mau benar-benar pantau semenjak kuliah, dari kuliah dipantau, ada mentoring, ada pertemuan bulanan dan sebagainya gitu. Nah, tadi kan udah ada aku jelasin isi tes yang dari kampus itu plus wawancara juga ya. Jadi kayak ada wawancara kenapa mau masuk teologi dan lain sebagainya. Nah, kalau di tes kader itu lebih panjang lah. Di saat tes di kampus itu cuma 2 hari, di mana 1 hari full itu tes tertulis, 1 harinya lagi wawancara. Kalau tes kader 3 hari. Di Magelang. Nah, kebetulan aku yang di Jakarta. Aku gelombang yang di Jakarta. Kok tahu? Iya. Kok juga tahu toh? Kok juga tahu toh? Tahu terus nih. Disclaimer-nya adalah flyer-nya disebarkan di tiap-tiap gereja. Jadi kalau kita tahu aja. Bisa ada gue itu.
Boleh ya, Bu Heni, Bu Mel, silakan. Katanya ada yang mau jadi pendeta. Dito sekarang. Jangan oper-operan, dua-duanya sekalian. Ya, tuh. Dulu bisa nggak apa? Saya S2-nya aja ntar. Asik, Dua-duanya. aminin guys. Sama lah Amin, bareng amin, Oh, amin. sama bareng-bareng kita. Tahu Asik. itu nggak sih? Enggak, Enggak. enggak. Join dong. Katanya nggak mau ketemu matematika. Iya. Kan di manajemen ada matematika. Oh dia nggak menjadi pendeta tuh. Oh boleh. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Beli. Memang belum tergerak untuk menjadi pendeta. Oh, belum ya? Belum. Stay tune. Sedikit tuayan banyak sedikit pekerja banyak tuayan. Karena saya pribadi masih fokusnya belum fokus ke Tuhan dan jujur aja Oh, masih belum fokus ke Oh my Tuhan. God. Nah, belum dari tuh. Lu berarti terlalu duniawi. Belum fokus, Lu masih terlalu duniawi. boleh sih. Masih duniawi. Ya, mungkin di sini doang masih duniawi lah. Masih butuh maksudnya fokusnya tetap Tuhan. Walaupun duniawi tapi utamanya tetap Tuhan. Ya harus Oh. bebas Tuhan, lah. Tuhan. Tapi fokusnya sama Tuhan. Nah, fokus sama Tuhan. Oh, Oke. takutnya blunder lagi nih. Aduh kacau. Tapi ada yang bilang kalau tes kader sama tes masuk kampus itu lebih susah yang tes kader ya? Iya, karena kan tadi tesnya 3 hari. Yang Iya. hari pertama itu kita psikotes fokus dari pagi sampai sore. Dan habis itu nanti ada wawancara sama psikolog lagi. Nah, biar ya entahlah apa yang dicari. Terus hari kedua baru tuh tes tertulis full, tes pengetahuan, misalnya pengetahuan umum, pengetahuan Alkitab, tes bahasa, dan lebih strict. Menurut aku lebih strict dan lebih banyak gitu. Di saat di kampus bahasa Inggrisku cuman kayak tes ya pilihan ganda. Nah, kalau di tes kader itu ada kita harus nulis esai. Esai isinya kenapa kita mau masuk teologi dan lain sebagainya. Soalnya juga banyak pasti. Banyak. Kalaupun dikit, jawabannya banyak. Jawabannya banyak. Makin tahu. Iya. Makin tahu nih. Makin Tahu. Boleh nih. Dikit lagi. Iya. Bisa nih, bisa. Kayaknya kalau nggak nyoba nggak bakal infonya sedalam itu sih. Sa. Iya ya. Mungkin Iya, sedetail pernah itu nyoba. sih. Detail banget gitu. Mungkin Iya. ya di dimensi lain. First hand Iya. experience nih. Iya. Bisa Oh, jadi. Nggak mungkin mimpi itu, nggak mungkin. Pasti ngerasain langsung. Iya. Asik. Magelang atau Jakarta, Mas? Akhirnya aku juga, pemirsa. Aku juga. Iya, Magelang. Bisa pernah ikut seleksi teologi. Hmm. Dan Tiga. tes kader itu waktu itu. Nah. Baru tes kader. Nah, itu kan di hari keduanya tuh full. Ditambah lagi wawancara sama pendeta. Hari Ngerasain? Oh, hasil. kalau aku di hari kedua itu kan full tes tertulis. Iya. Baru sore ke malam itu wawancara sama pendeta. Kayak aku juga gitu deh. Nah, Iya, aku juga gitu deh. kebetulan aku diwawancara itu sama 6 pendeta. Sama. Nah, Banyak tuh pendeta dari. ya dari berbagai sinode wilayah. Ya seingatku sih ya sebisa pendeta yang datang sih. Aku juga lupa ingat dari berapa sinode wilayah yang pasti sinode wilayah Jawa Barat ada. Nah, itu 6 pendeta wawancara karena abis kan kita awalnya ngisi form dulu tentang ya pokoknya banyak lah data-data diri, bahkan itu sampai kayak hal apa yang kamu takuti dan lain sebagainya. Barulah ditanya, diwawancara, nah lalu dicatat lah intinya sama para pendeta. Baru di hari ketiganya tuh Hasil. belum Belum ya? hasilnya tuh beberapa bulan cepetan setelah. waktu itu. Oh, kalau aku tuh waktu itu dikasih taunya hasil lolos tes wawancaranya. Masa lo lolos tes? Jadi Hmm. di hari terakhir itu emang udah langsung pengumuman. Siapa yang nggak lolos, siapa yang lolos. Gitu kalau waktu aku di Magelang. Kalau aku waktu itu karena kebetulan aku tuh pandemi, jadi uniknya angkatanku adalah tes kaderku itu dimulai setelah aku tes masuk kampus. Oh, diundur gitu. Iya, Justru jadi langsung sebenarnya setelah gitu ya. iya, karena diundur, karena kondisi nggak memungkinkan ya. Akhirnya tesnya diundur, akhirnya baru banget kita bisa tes itu akhir-akhir tahun. Oh, kan akhir tahun. Nah, 2021 hasilnya berarti. tahun depan. Iya, Oh. baru hasilnya tahun depan. Aku mah hasil langsung. Terus ntar kalau misalnya ada yang nggak lolos nih, dijelasin sama si pendetanya, diajak ngobrol lagi kenapa nggak lolos. Nah itu yang waktu itu dia diajak ngobrol juga. Nah, kalau aku kebetulan enggak sih, karena benar-benar hasilnya tuh Januari atau Februari deh, aku lupa. Jadi agak lama Lama nunggunya. juga ya? Karena dan itu kan masih masa-masa Zoom ya. Jadi pengumumannya tuh lewat Zoom. Oh, Zoom. Tapi tesnya tetap harus offline, harus Tesnya langsung ketemu gitu.
Nah pokoknya di hari ketiga aku tuh kayak ada group discussion, kita dikasih kasus bagaimana cara kita approach-nya, gimana cara kita menanggapinya, di situ kelihatan loh. Nah habis itu baru deh beberapa minggu kemudian hasilnya keluar dan puji Tuhan lulus. Tuhan. Puji Tuhan. Karena kalau nggak lulus khusus untuk angkatanku cuma boleh sekali seumur hidup, seingatku ada omongan kayak gitu. Lulus hidup tuh apa maksudnya? Jadi tesnya cuma boleh sekali, kalau kita gagal di tes itu kan nggak boleh coba lagi. Tes kader dari itu. Karena yang tes kader di angkatanku kan orang-orang yang sudah masuk ke kuliah teologi. Berarti kalau kayak Sam Bisa 2 kali. Bisa, Karena kan dia makanya. belum masuk teologi. Jadi apa? Gue sempet ditawarin lagi, Hmm. cuma kan udah terlanjur masuk Mm-mm. ini ya kuliah, jadi mungkin ngelain dulu aja. Nah itu kenapa bisa sampai begitu, karena lebih ke sinode tuh pengen pantau kita selama kita studi. oh Jadi apakah selama studi ada something wrong kah atau apa. Jadi banyak banget mentoring dan dukungan yang dikasih sinode. Jadi sinode nggak cuman asal ngelolosin kita, ngelepas kita kuliah apa aja, tapi kita beneran dipantau. Apakah selama kita kuliah nilai-nilai kita oke apa enggak gitu. berarti konteks pengkaderan tuh begitu kalau di contoh itu tentunya kader pendeta GKI gitu. Iya, untuk di GKI gitu. Berarti masing-masing pendeta tuh misal nih Samuel daftar lolos tes kader, itu yang ngawasin tuh pendeta dari sinode manapun bebas gitu, atau harus dari Jawa Barat karena Sam dari sinode Jawa Barat enggak juga? Ya tergantung dia tempat kuliahnya di mana, tergantung pendeta yang bisa siapa. Oh berarti random gitu pendetanya. Ya bisa dibilang gitu. Karena kemarin tuh pas banget yang mentorin aku dan teman-temanku tuh adalah pendeta Melani. Apa itu namanya? Iya. Dari kapan? Dari awal pekan Karena waktu itu sempat kita terpisah sama pandemi gitu ya. Bu Mel itu ada ketika aku tahun 2022 atau 23 gitu. Akhirnya kita mulai ketemu, ada mentoring gitu. karena beliau kan juga KKSW kan? Ya, Komisi Kependetaan Sinode Wilayah Jawa Barat. Gitu. Jadi ngomongin soal ini Kak, apa tuh di kuliah teologi? Maksudnya misal nih, kayak terlepas kita kuliah teologi karena panggilan atau apa, misal kita kayak sekedar mau belajar, tapi kayak segala kayak sampai tes kayak kader gini lolos, tapi ya bukan intinya memang sih kemauan kita, cuman nggak yang apa ya benar-benar kayak nekunin banget, tapi ya setelah ikut prosesnya lolos gitu kan. Nah, misal nih kuliah jatuhnya asik-asik aja atau apa sih? Atau memang dasar kuliah asik-asik karena panggilan kita gitu? Kalau aku pribadi ya karena memang aku menyadari panggilanku, kuliah pun yang meskipun kadang susah, stres, pusing gitu kan, ya tetap sesuatu yang aku bawa enjoy. Karena ya dari situlah aku kayak menemukan Tuhan, aku menyadari wah ternyata mempelajari tentang keberadaan dan kehadiran Tuhan di berbagai bidang yang aku nggak expect, bahkan itu makin membuat aku percaya sama Tuhan, menyadari kehadiran Dia gitu. Jadi nggak bisa dikatakan apa tuh ilmu teologi itu buat orang awam gitu ya? Maksudnya buat apa sih? Bingung bahasanya. Gimana tuh bahasanya? Kan ada orang yang belajar teologi, karena Karena pengen aja. saya menjawab panggilan Tuhan, saya mau jadi pendeta gitu. Enggak, ada yang mungkin ada ya, saya mau kuliah teologi deh, berwawasan ini gitu. Itu funnya beda ya berarti? Enggak juga? Dibilang beda sih, kayak tadi ya beda motif gitu ya. Ada yang pengen karena panggilan, ada yang pengen juga karena mereka mempelajari. Ya mereka enjoy-nya di hal-hal yang berbeda. Itu aja sih yang pasti. Misalnya orang yang pengen mempelajari teologi, jadi kayak beda gini. Oke, gue mulai paham. Mungkin orang yang pengen jadi pendeta menyadari mereka harus melalui proses namanya kuliah. Nah kan,
Nah, ketika melalui proses itu apakah susah atau enggak? Ya tergantung ketahanan, endurance-nya tiap orang masing-masing. Apakah mereka menyadari kesusahan yang mereka temukan di kuliah sebagai hal yang enjoyable atau malah beban? Nah, itu beda tiap-tiap orang. Gue pribadi, gue enjoy. Karena terlepas dari kesusahan itu, banyak hal yang gue pelajarin along the way gitu. Nah, kalau bedanya sama orang yang pengen belajar teologi, ya pasti mereka dalam proses belajarnya malah semakin enjoy karena oh inilah yang gue cari-cari gitu. Ini gue banget nih, gue banget. Karena pada dasarnya hal yang kita pelajarin di sekolah teologi pasti harus kita aplikasikan, apalagi kalau mau jadi pendeta. Berarti nggak bisa sembarang kayak udahlah belajar kita jadi pendeta nggak bisa gitu. Nggak bisa, Nggak bisa sih. karena hal-hal yang Lagi kita rasa pelajari. panggilan sih. Tuh. Karena hal-hal yang kayak kita pelajarin, entah itu misalnya kayak nafsir lah, nggak mungkin dong gue asal naik mimbar karena misalnya asal lulusan teologi, tapi ternyata ada mata kuliah, yaitu mata kuliah homiletika yang gue nggak lulus, yang ternyata jelek gitu kan nggak bisa asal naik mimbar gitu. Meskipun kalau di kalangan kami gitu sebagai lulusan teologi, bagi orang-orang yang setidaknya minimal banget udah lulus mata kuliah homiletika dan hermeneutika, itu boleh naik mimbar. Kalau udah lulus mata kuliah itu? Iya, itu boleh naik mimbar. Nah, apalagi yang udah dapat sarjana, maksudnya lulus kuliah, apalagi yang udah lulus kuliah pasti boleh naik mimbar. Berarti Itu ada selalu- lisensinya Kalau gitu yang ini kasarnya. lagi praktek jemaat itu maksudnya bukan setelah lulus prakteknya, tapi kayak praktek Heeh. mahasiswa. Itu Boleh. naik mimbar juga. Tapi itu Boleh, setelah lulus karena kan itu. karena praktek itu terjadi setelah mereka mendapatkan mata kuliah homiletika, hermeneutika, pengantar dari perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Nah, itu yang pokoknya yang esensial itu harus dipelajarin dulu untuk mereka terjun ke gereja. Ntar kalau udah lulus matkul itu baru bisa naik Baru mimbar. Gitu. Nah, tapi kan untuk naik mimbar sendiri aja pasti ketar-ketir kan? Ya, kan Iya Ada sih. banyak banget pengalaman atau hal-hal yang sebenarnya wah, kalau kita ngalamin langsung beda ternyata ya. Nah, gitu. Makanya ada pelajaran juga buat ya praktek mimbar gitu kan. Yang itu kalau misalkan praktek mimbar nih, yang di mimbar siapa? Yang apa? Untuk mak. Ya teman-teman kita. Oh iya gitu. Jadi misalnya misalnya aku khotbah, terus kalian teman-teman sekelasku, ya kalian yang nontonin aku, nanti kalian yang kasih tanggapan. Gitu. Latihannya kayak gitu ya? Iya. Sama kayak presentasi berarti? Ya kasarnya gitu. Tapi kan kalau khotbah punya ilmu yang berbeda kan. Iya, kalau prestasi kan biasa. Berarti buat praktek mimbar ini bukan di suatu ibadah gitu? Oh enggak. Enggak. Cuman bener praktek yang langsung khotbah aja, enggak dalam rangkaian ibadah. Jadi sama khotbah itu lapangannya ibaratnya. Ya ini yang bilang mahasiswa praktek itu kan? Iya. Itu lapangannya gitu ya. Soalnya gue ngeliat temen-temen gue yang barengan tes sama gue, mereka tuh bulan kemarin kalau nggak salah dia baru pada dapet mimbar pertama lah, praktek mimbar. Tapi emang kayak bener-bener kayak pakai baju rapi, Iya. kayak pendeta gitu ya. Kayak jas gitu ya. Nah, pas aku praktek mimbar juga begitu, bener-bener gitu pakai juga. jas, pakai blazer, bener-bener bawa naskah sendiri, segala macam, terus khotbah ya terus. Nanti kelihatan durasinya berapa lama, terus apakah yang dipaparkan sesuai, terlalu banyak contoh, apa terlalu banyak memberikan tafsiran yang umat bingung cara aplikasinya gimana. Itu banyak pertimbangannya. Makanya itu harus dipelajari, harus didalami, baru bisa kita terjun. Dan harus lulus. Dan harus lulus mata kuliahnya. Terus nggak ada mimbar. Iya benar toh. Kalau nggak harus jadi mimbar. Karena menurut gue menjadi pendeta atau calon pendeta susah karena ekspektasi jemaat-jemaat itu tinggi banget buat calon pendeta sama pendeta. Jadi kayak harus kelihatan sesuci mungkin gitu. Ya. Jemaat-jemaatnya itu susah banget. Bobot yang dipikul pendeta. Iya tuh. Iya. Dan calon pendeta itu susah banget. Nah, Padahal- calon pendeta memang. Pendeta pun juga manusia, jadi kayak Iya. ada lah seperti Nah, Masa ada salahnya. jadi ketika gue selama studi, bahkan sampai detik ini sih bahkan, ada istilah namanya pendeta itu sama dengan manusia setengah dewa. Iya. Mereka diekspektasikan untuk melakukan banyak banget hal. Misalnya ya kayak kasarnya kayak ya pokoknya harus ngerti biblika, harus ngerti musik, harus ngerti apa ini itu segala macam semuanya. Padahal ya manusia kan terbatas sebenarnya ya. Ya kita bisa aja mempelajari hal tersebut, tapi apakah kita mampu untuk seahli itu dalam tiap-tiap hal yang jemaat butuhkan? Enggak. Misalnya ada pendeta yang lebih
yang sangat jago berkhotbah, tapi dalam pastoral mungkin lebih jago pendeta yang lain. Bukan dia nggak bisa, tapi lebih jago pendeta yang lain. Nah, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada pendeta yang bisa bermusik, ada yang enggak. Ada yang lebih jago untuk melakukan pastoral, ada yang enggak. Ada yang lebih jago berkhotbah, ada yang enggak. Nah, sebagai jemaat gitu ya, ketika menyadari bahwa ada perbedaan tersebut, ya memang kita punya ekspektasi dan pasti ekspektasi itu berusaha untuk dipenuhi. Cuman apabila itu nggak terpenuhi, kita juga harus bisa bersedia memaklumi karena ya semua orang punya keterbatasannya masing-masing lah gitu. Dan istilah manusia setengah dewa ini sebenarnya yang harus dihilangkan gitu. Karena kita pun menyadari mulai dari keterbatasan itu akhirnya lama-kelamaan pendeta pun juga merasa mungkin bisa tertekan karena wah jemaat aku maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu. Tapi dari sisi pendeta sendiri, aku pun juga belajar dari pendeta-pendeta di GKI Agus Salim, senior-seniorku, belajar bahwa ya ekspektasi itu nggak bisa kita semua penuhi, dan kalau terkadang ketika ekspektasi itu nggak dipenuhi, orang bisa nggak suka sama kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk gak disukain orang atau enggak? Nah, sebagai pendeta, kita nggak bisa memuaskan hati semua orang, makanya ya harus siap. Kalau misalnya alasan gak suka itu adalah alasan yang sebenarnya ya opsional dalam arti, kalau itu dilakukan sebenarnya nggak masalah. Kalau itu nggak dilakukan ya fine-fine aja gitu, ya nggak apa-apa. Orang bisa nggak suka kita, orang bisa komen kita. Misalnya waktu itu aku pernah juga sebatas di komen profile picture-nya gitu. Aku sempet bikin profile picture melet gitu kan. Dibilang, ih kok lidah kamu melet gitu sih, kan gak sopan loh, gini-gini, jelek loh, gini-gini. Padahal cuma sebatas hal-hal yang apa ya, sepele banget sebenarnya. Nah, aku nggak bilang bahwa ini salah atau apa, tapi hal-hal kecil yang hal-hal kecil itu bisa membuat orang berkomentar terhadap kita. Nah, pertanyaannya adalah cara kita menyikapinya gimana? Gitu. Gitu sih. Kayak gitu. Itu banyak banget ya. Banyak banget ilmu lagi aja nih. Ilmu. Ilmu yang kita dapat lah. Ilmu yang udah pernah nyoba gitu ya ilmunya ya. Enggak. Gimana, masih tertarik menjadi calon pendeta? Ya toh gimana toh? Gimana sih tertarik? Dimasukin gak nih? Gimana? Masukin dong. Dimasukin. Ini Tertariknya nih. Apakah Banyak loh tantangannya. menjadi calon Apakah- pendeta tuh? Ya, Masih kalau tertarik ya? Tuh? dari lu sendiri nih, kira-kira lu mau nggak? Kan udah tahu Makin dong. terdorong atau makin wah kayaknya gue pikir-pikir Iya. dulu deh. Terlalu eksklusif ya ini. Gimana tuh? Enggak, iya apa enggak aja? Pertanyaan Apa-apa aja. Iya. Itu kan tadi. Makin yakin nggak? Kalau di waktu peneguhan penatua bakti Sidi, jawabannya apa? Ya. Ya. Saya Saya siap dan bersedia. Iya. Berarti Oh, iya, Tapi bukan soal itu. Itu kan menjawab Iya. panggilannya. Nah, sekarang gimana kita melakukan panggilannya? Hmm. Berarti itu jawabannya. ya lu gua Nah, mulai sekarang yang lo asik. lakukan adalah Menggumuli apa yang gue rasakan. asik. Oke. Menggumuli Berarti apa yang masih mau gue digumuli tempuh ya. buat kedepannya. Menggumuli apa yang mau gue dapat di kemudian hari. Berarti artinya sedang dijawab Sedang gitu dijawab. ya. Sedang Sedang dijawab, dijawab dengan cara dan timingnya sendiri. Pesan-pesan sekolah teologi dan pesan untuk bagi mungkin jemaat lain atau remaja pemuda yang ingin sekolah pendeta, boleh silakan. Kesan-pesan sekolah teologi punya kesusahannya masing-masing, tapi kalau semuanya kita sadar mau menjawab panggilan kita, kita sekolah karena kita mau menjawab panggilan kita, semua bisa kita lalui. Semua yang awalnya kita anggap penderitaan bisa kita enjoy, kesusahannya bisa kita hadapi. Dan untuk pesan kepada jemaat, khususnya anggota jemaat GKI Agus Salim nih yang mau sekolah teologi, gumulilah panggilan kalian, entah itu mau jadi guru lah, mau jadi dosen, atau mau jadi pendeta, dan lain sebagainya. Gumulilah apa yang menjadi panggilan kalian kepada Tuhan. Kalau kalian terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, khususnya dalam bidang teologi, semangat terus, karena gak mudah perjalanannya. Cuman kalau kita sadar bahwa kita menjawab panggilan itu untuk melayani Tuhan, pasti semua kita bisa lewatin. Gitu guys. Gitu. Gitu. Itu Cukup dia. pesan-pesannya. Cukup. Oke. Cukup. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kami, Next Podcast. Dari Nas Podcast. See you next episode. Kawan. Kita tutup dengan doa syafaat dari Kak Angel.
Kepanjangan ya? Kepanjangan toh, Kepanjangan. kepanjangan. Oke, kita closing dari Angel. Angel. Tadi udah closing toh. Kan dari kita. Oh, iya. Angel nutup. Oke, silakan. Thank you banget untuk Neos Podcast atas kesempatannya bisa sharing-sharing tentang kehidupanku, bisa sharing-sharing sedikit tentang apa yang telah aku alamin. Semoga apa yang aku sharingin juga bisa menjadi berkat dan juga pengalaman bahkan insight baru apalagi teman-teman yang mau menempuh studi teologi gitu. Dan harapannya Neos Podcast selalu lanjut terus di episode-episode berikutnya dengan berbagai tema-tema yang menarik, tema sebelum podcast ini juga udah cukup menarik membahas hal-hal yang digumuli remaja. Tema hari ini juga cukup menarik dan semoga Neos Podcast selalu lanjut terus dengan berbagai hal yang bisa dibicarakan. Oh iya, terakhir nih. Mungkin video ini bakal tayang setelah Angel pergi dari sini. Setelah lepas dari calon udah jadi praktek jemaah, kita praktek jemaah, calon Iya. kita praktek jemaah. Oke. Mungkin boleh kali ya kesan-pesan buat penonton Neos. Neos. Enggak, berarti Aksal. kesan-pesan Langsung ke Agus Salim ya. ke Agus Salim aja. Selama 5 bulan di Agus Salim, aku sangat amat bersyukur karena banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Relasi-relasi yang aku bangun bersama orang-orang di sini itu sangat-sangat so wonderful. Dan aku berharap kesempatan dan juga relasi yang telah aku bangun ini nggak cepat pudar. Dalam arti aku sungguh bersyukur atas kesempatan ini dan aku nggak mau apa yang telah aku bangun di sini bisa pudar, dalam arti relasi aku sama orang-orang lain juga masih tetap bisa keep in touch dan kiranya di kesempatan lain bisa ketemu lagi kayak Agus Salim. Dan aku sungguh berterima kasih juga sama teman-teman pemuda khususnya di Neos Podcast ini karena akhirnya kita bisa pelayanan bareng melalui podcast ini dan juga berbagai macam ranah pelayanan lainnya. Dan semoga di lain kesempatan bisa ada deh pertemuan-pertemuan di hal-hal yang mungkin gak terduga, mungkin terduga, terencanakan, we'll never know. Tapi semoga Tuhan senantiasa menyertai.